hari ini? Pasti kita semua bersuka cita di dalam Tuhan karena kita menyambut hari Tuhan di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat hari Minggu buat kita semua. Baik kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur terima kasih kami buat kasih setia, kebaikan Tuhan yang tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Saat ini kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar urapan Allah terjadi di tempat ini. Kuasa Allah nyata di tempat ini ya Tuhan. Dan biar nama-Mu dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Roh Kudus dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyambut sukacita Tuhan yang melimpah bagi kita. Dan biar kita terima sukacita itu terus dalam hidup kita. Takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita tetap bersukacita bagi Tuhan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan batas semangat.
Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menerangi langkah hidup kita. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Dan ku hanya akan berharap, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
satu-satunya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Saatnya kami buka hati kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biar boleh kami hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu hari ini Bapa. Biar Engkau berbicara bagi kami. Firman-Mu yang terus menuntun langkah hidup kami. Agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Mengurapi setiap pendengaran kami. Mata hati kami, untuk kami siap ditaburkan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu benar-benar tertanam di tanah hati yang subur, sehingga boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang baru bagi Tuhan. Itu hidup kami berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali walaupun secara online kita bisa beribadah. Untuk tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah harapan yang menjadi kepastian. Harapan yang menjadi kepastian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti pernah merasakan kecewa karena sesuatu yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Entah mungkin kita kecewa karena pasangan kita misalnya, tadinya sebelum menikah mungkin karakternya baik, tapi setelah menikah ternyata karakternya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau mungkin kita kecewa dengan gaji kita, kok pekerjaan kita besar dan banyak, tapi gaji kita kok segini-gini aja. Atau juga kita bisa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan di restoran atau di hotel. Kita harapkan masuk hotel bintang 5 dapat pelayanan bintang 5, tapi kok ternyata yang kita dapatkan adalah pelayanan dari hotel bintang 1. Sangat-sangat mengecewakan. Atau juga kita juga bisa kecewa terhadap kalau kita beli barang-barang online. Ini sering terjadi saat-saat ini. Misalnya kita beli, kita lihat fotonya, bagus, fotonya sangat-sangat meyakinkan bagus. Tapi giliran kita beli kok barang yang datang tidak seperti di fotonya. Jadi seringkali kita kecewa karena harapan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk itu makanya tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah harapan yang menjadi kepastian. Kita juga harus tahu saat-saat ini Bapak Ibu keadaan itu sedang tidak ada kepastian. Misalnya dalam ekonomi semakin berat, dalam keadaan sekarang kalau kita lihat banyak sekali yang orang-orang di luar sana tuh mungkin kena PHK, keluarganya dalam masalah, banyak hutang, atau enggak ada yang sedang sakit, ada yang terkena COVID. Bapak Ibu keadaan tidak menjadi ada yang pasti sekarang. Nah, makanya keadaan tersebut adalah keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang gak bisa kita kendalikan akan membuat kita stres dan frustasi Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan makanya kita sering sakit, kita sering berpikir hal-hal yang sebetulnya tidak usah kita pikirkan. Itulah yang menyebabkan juga manusia tuh cepat banget jatuh sakit. Nah, saya mau beritahu seringkali membuat kita frustasi dan stres adalah karena kita ingin mengerjakan bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Karena bagian Tuhanlah untuk memberkati kita. Bagian Tuhanlah untuk menjawab doa kita. Merubah keadaan kita itu bagiannya Tuhan. Sedangkan bagian kita itu berdoa, bekerja, melakukan perintah Tuhan, dan percaya dan berharap bahwa Ia pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, pada kesempatan ini makanya harapan yang menjadi kepastian itu pasti akan kita alami kalau kita tahu 2 poin penting ini. 2 poin penting ini apa saja? Yang pertama adalah
kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Ini adalah unsur yang paling penting apabila kita mau harapan kita menjadi kepastian. Mazmur 146 ayat 5, saya bacakan. Berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dan juga di Mazmur 62 ayat 5 atau 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa harapan kita haruslah kita letakkan kepada Allah, dan kita hanya boleh berharap kepadanya. Tuhan itu tidak pernah PHP Bapak Ibu. Ia selalu setia terhadap janjinya. Yang selalu PHP kan manusia, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah PHP. Dia bukan manusia yang hari ini baik, besoknya jahat. Dia bukan manusia yang hari ini jadi teman, besoknya jadi lawan. Nah, jadi sangatlah sia-sia kalau kita berharap kepada sesuatu di luar Tuhan. Karena semua yang di luar Dia itu sifatnya tidak pasti. Termasuk kekayaan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman dekat kita. Bahkan ada juga menaruh harapannya pada susuk atau juga penglaris usaha. Saya mau beritahu itu semua sia-sia. Karena suatu saat apabila Tuhan menggoncangkan hal tersebut, maka akan terlihat mana yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah itu sendiri. Nah, makanya taruhlah harapan kita kepada sesuatu yang kekal dan pasti. Taruhlah harapan kita kepada sesuatu yang kekal dan pasti. Firman Tuhan juga bilang di Roma 4 ayat 18, ini adalah contoh dari Abraham, bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi walaupun tidak ada lagi dasar untuk kita berharap, tapi kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita yang andalkan kekuatan kita, pasti tidak akan ada jalan keluar. Kalau yang kita andalkan kekayaan kita, pasti tidak akan ada jalan keluar. Kalau yang kita andalkan adalah Tuhan, selalu ada jalan keluar Bapak Ibu. Nah, jadi harus benar dulu siapa yang kita taruh untuk kita andalkan. Siapakah yang menjadi andalan kita? Kalau kita tahu kepada siapa kita mengandalkan, pasti akan ada kepastian. Poin yang kedua, apa yang membuat sesuatu harapan itu menjadi suatu kepastian? Yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang benar. Kenapa begitu? Unsur kedua yang paling penting agar harapan kita berubah menjadi kepastian, yaitu kita harus menjadi orang yang benar. Untuk menjadi orang yang benar memiliki dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagiannya Tuhan yang terlebih dahulu membenarkan kita, sehingga kita dibenarkan bukan karena perbuatan tetapi karena Tuhan yang membenarkan kita. Itu yang bagian yang pertama, bagiannya Tuhan membenarkan kita. Yang kedua adalah bagian kita, yaitu kita harus mengerjakan hidup kita ini harus sesuai dengan kehendak-Nya agar kita bisa menjadi orang yang benar. Kenapa kita harus menjadi orang yang benar? Baru kita bisa melihat harapan itu menjadi pasti. Ini sama seperti berdoa Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan bilang doa orang benar besar kuasanya. Ya kan? Jadi yang mana yang lebih berkuasa? Doanya atau orangnya? Tentu saja orangnya yang berdoa, bukan doanya. Sama seperti firman Tuhan di Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saya ulangi lagi, Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Dalam ayat itu, mana yang membuat kita sukacita? Harapan orang yang benar, apa harapan orang yang fasik? Tentu saja harapan yang dimiliki oleh orang yang benar. Sehingga dengan menjadi orang yang benar, selain membuat doa kita berkuasa, juga kita membuat harapan kita menjadi suatu kepastian, menjadi sukacita. Saya kasih contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti masak. Sekalipun kita diberikan bumbu yang sama, takaran yang sama, tapi kalau misalnya kita masak, bisa aja rasanya berbeda. Ya kan? Karena berbeda orang yang masak, berbeda juga rasanya. Walaupun bahan dan takarannya sama. Kalau dalam istilah dunia tuh a man behind the gun. A man behind the gun. Maka itulah yang kita tuju selama ini, kita hidup dunia ini haruslah menjadi orang yang benar. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi semakin kita serupa dengan Kristus, maka apapun yang kita kerjakan, apapun harapan kita, apapun yang kita doakan pasti menjadi kepastian Bapak Ibu.
Walaupun mungkin memang selama proses dalam hidup ini kita akan mengalami banyak jatuh bangun. Tapi saya mau beritahu, teruslah berusaha menjadi orang yang benar. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di ayat 18 dimulai dari kata karena. Jadi karena itu merupakan akibat dari ayat-ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat 17, yaitu jangan iri hati tetapi takutlah akan Allah. Ini berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dulu, takut akan Tuhan dulu, jangan iri pada orang lain, sehingga masa depan kita baru ada dan harapan kita tidak akan hilang. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi orangnya dulu harus benar, maka harapannya yang kita pengen pasti akan terjadi. Seperti berdoa, seperti tadi yang saya bilang. Kalau orang yang tidak benar, harapan itu belum tentu bisa terjadi. Karena Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Maka untuk itu dalam khotbah ini 2 poin penting ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, belum tentu bisa terjadi harapan yang kita inginkan. Dan untuk menutup kesimpulan, di 1 Timotius 10, firman yang menjadi kesimpulan saya di 1 Timotius 10 bilang begini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi orang-orang yang tahu kepada siapa dia menaruh harapannya akan tahu juga alasan kenapa dia harus berjerih payah. Kalau kita tahu kepada siapa kita taruh kepercayaan kita, kita pasti gak akan lagi mengeluh kenapa kita harus berjerih payah. Bagaimana kita harus mempertahankan iman kita. Karena kita tahu harapan itu dalam Tuhan selalu pasti. Di tengah situasi yang berat ini, di tengah situasi yang tidak menentu ini, yang gak ada harapan ini kata orang, tentu kita butuh kepastian. Dan kepastiannya hanya bisa kita dapatkan apabila kita berharap kepada Tuhan dan menjadi orang yang benar. Jadi demikian Bapak Ibu khotbah yang saat ini, pagi hari ini, biar khotbah ini memberkati kita. Dan apapun yang kita kerjakan, saya percaya kalau kita menjadi orang yang benar dan selalu percaya kepada Tuhan bahwa Ia adalah satu-satunya harapan kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan dan harapan kita akan selalu menjadi kepastian. Kita berdoa, saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, biar kami adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami. Kami akan percaya Tuhan, biar kami semakin hari semakin menjadi orang yang benar, dan berikan hamba-Mu kekuatan, berikan semua jemaat di tempat ini juga kekuatan agar kami dapat menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya tidak ada Allah yang seperti-Mu yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kami mau terima berkat daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan
biarlah berkat daripadalah Bapa, biarlah damai sejahtera daripadalah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini, sampai Yesus datang menjemput kita, kita tetap setia di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, 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 amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, bahwa gereja di lockdown, tidak boleh ada ibadah. Dan sekarang akan dimulai pembukaan ibadah-ibadah. Dan kita harus waspada. Dalam era herd immunity ini, segala sesuatu harus memenuhi protokol kesehatan. Yakinkan setiap ruangan di dalam gedung gereja harus disterilkan. Sebelum ibadah dimulai, setidaknya 1 jam sebelum ibadah dimulai. Setiap peralatan di dalam gedung gereja pun harus disemprot antibakteri. Yakinkan bahwa setelah ibadah pun harus kembali disemprot disinfektan. Jemaat harus mengantri dengan social distancing ketika memasuki gedung gereja. Bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya tidak beribadah terlebih dahulu dan sebaiknya beristirahat di rumah sampai kesehatan membaik kembali. Jarak untuk tempat duduk jemaat harus diatur sedemikian rupa dan memiliki jarak sekitar 1,5 meter satu dan yang lain. Hal yang sering terabaikan adalah mic dipakai oleh beberapa orang. Jadi yakinkan bahwa setiap pergantian penggunaan mic ini harus disemprot ulang